Desentralisasi mendorong terjadinya perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan dan penganggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Seperti sebuah ledakan besar. Desentralisasi ini ditandai dengan pengalokasian sepertiga dari APBN yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah lewat desentralisasi diberi ruang yang lebih besar untuk merencanakan dan membiayai pembangunan. Ketersediaan dana untuk pembiayaan pembangunan disertai tanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Terjadi perubahan peran dan fungsi yang datang bersama ide desentralisasi, misalnya ruang demokrasi yang terbuka lebih lebar. Sehingga pemerintah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang lebih baik mulai tumbuh. Pemerintah daerah berinisiatif melakukan program yang dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah juga berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penganggaran pembangunan. Ada secerca harapan dengan meningkatnya akses untuk mendapatkan pendidikan dasar. Tingkat partisipasi sekolah dasar meningkat 90% di rata-rata daerah di Indonesia. Angka kematian bayi menurun dari 54,1 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 1990 menjadi 24,8 di tahun 2011. Kajian-kajian sehubungan tingkat kepuasan publik terhadap layanan publik menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Namun, tidak dipungkiri bahwa desentralisasi memang terjadi dengan tiba-tiba. Dan hal tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah mengakar sejak lama. Ada banyak isu pembangunan dan secara keseluruhan isu-isu itu saling terkait, sangat beragam dan kompleks. Di sektor kesehatan, angka kematian ibu cenderung meningkat dibanding dengan sebelum penerapan desentralisasi. Selain itu, pembiayaan sektor kesehatan memunculkan kenyataan bahwa pembiayaan yang besar tidak berarti memberikan kontribusi terhadap tersedianya sarana dan tenaga kesehatan yang cukup di daerah terpencil. Untuk sektor pendidikan, terdapat persoalan terkait buta huruf, tingkat partisipasi dan kelulusan murid, serta tidak meratanya fasilitas pendidikan, dan rendahnya kualitas guru di daerah terpencil. Kemampuan Pemda membuat prioritas pembiayaan pembangunan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah aparat pemerintah daerah harus mempelajari dan mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk mengelola anggaran yang diberikan dalam jumlah besar. Dinas-dinas harus bertransformasi supaya dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif. Kemudian, alokasi dana APBN ke pemerintah daerah juga berubah dari sistem yang berlaku sebelumnya. Tumpang tindih regulasi dan aturan terjadi, dan dana ditransfer lewat jalur dan paket, serta aturan yang berbeda-beda. Data dan informasi pendukung yang valid sulit diperoleh, sehingga ikut mempengaruhi kemampuan Pemda untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu yang paling penting. Konteks lokal juga ikut mempengaruhi model pembangunan yang tepat di sebuah daerah. Contohnya, di sektor kesehatan. Layanan untuk ibu hamil bukan sekedar melatih bidan atau membangun sarana kesehatan yang lebih baik. Ada soal infrastruktur jalan di sana, soal air dan sanitasi. Budaya dan kepercayaan juga perlu diperhitungkan. Di sektor pendidikan juga demikian. Guru-guru perlu dilatih untuk memfasilitasi proses belajar yang berkualitas. Dan di sisi lain, murid perlu dibantu untuk mendapatkan peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis. Dengan contoh ini saja, terlihat bahwa untuk menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, seluruh sistem terkait membutuhkan penguatan. Itu sebabnya pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan kerjasama lebih lanjut. Kerjasama dengan pemerintah Australia yang terkait dengan desentralisasi untuk meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia, dikerjakan lewat Australia-Indonesia Partnership for Decentralization atau AIPD. AIPD bekerja di 5 daerah prioritas: Jatim, NTB, NTT,
Papua dan Papua Barat. Program ini bekerja dari tingkat pemerintahan terbawah ke tingkat yang lebih tinggi hingga ke tingkat pusat, dengan memfokuskan terhadap unit-unit penyedia layanan publik. Pendampingan yang dilakukan adalah mendukung peningkatan kapasitas staf pemerintah untuk merencanakan anggaran yang efisien dan mendukung pembelanjaan anggaran yang lebih berkualitas. Dukungan yang diberikan adalah pemanfaatan data yang lengkap dan valid. Hal ini adalah modal utama Pemda untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakatnya untuk menentukan program prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Sejauh ini, data valid yang sudah terkumpul adalah data menurut jenis kelamin dan menurut usia. Namun, masih banyak data kelompok lain yang belum terkumpul atau tervalidasi. Selanjutnya, program ini juga mendukung pelaksanaan procurement yang efisien dan transparan, serta menerapkan monitoring dan evaluasi yang ketat atas belanja pemerintah. Harapannya, dengan pendampingan ini, Dinas PU misalnya dapat memperbaiki sarana jalan menuju pusat kesehatan masyarakat. Selain mendukung pemerintah daerah, AIPD juga memperkuat peran pemerintah provinsi sebab merekalah yang memberikan arahan dan berperan dalam menyatukan rencana pembangunan dan perbaikan layanan publik pada tingkat kabupaten dan kota. Dukungan juga diberikan kepada pemerintah pusat dalam memperkuat desain dan implementasi kebijakan mengenai sistem desentralisasi dan perbaikan layanan publik dengan cara menyampaikan pembelajaran dan informasi terkait akses dan kualitas layanan publik yang diperoleh dari pemberi jasa layanan publik, pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, dan masyarakat kepada pemerintah pusat. Diakui bahwa setiap daerah memang memiliki tantangan masing-masing. Walau demikian, solusi untuk setiap daerah tetap dibangun dan diselesaikan sesuai dengan konteks lokal yang mengedepankan unit-unit pemberi layanan publik. Khusus di Papua dan Papua Barat, pendekatan yang dikembangkan menerapkan skema kerjasama inovatif yang melibatkan LSM terpilih di setiap kabupaten sasaran sebagai mitra strategis yang selanjutnya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga gereja sebagai unit penyedia layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan bekerja dan mendukung seluruh tingkatan pemerintah yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan, AIPD berharap unit-unit layanan publik terdepan dapat menjadi cermin kesejahteraan masyarakat bahkan di tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Jika hal ini terjadi, maka desentralisasi di Indonesia akan menjadi perayaan kembang api yang meriah.